Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Lovers. Gimana kabarnya kalian semua? Pada malam ini kita semua di sini alhamdulillah sehat. Dan untuk kali ini kita ada konten yang lumayan menarik, menyusul dari video klip kita yang sudah keluar dan ada di dalam layar Anda di bawah situ. Bisa Anda klik di situ, kalian klik di situ, bisa kalian nikmati di situ yang berjudul Hot atau Happy No Gadget. Ada beberapa Easter egg sebenarnya di dalamnya yang bagi saya pribadi, pengalaman bagi saya pribadi bisa dikatakan saya termasuk di antara jajaran orang-orang yang mengkreasikan atau kreator daripada Hot ini di balik layar itu, dan merasa perlu bagi kami di sini untuk menjelaskan Easter egg itu agar supaya Anda semua, kalian semua bisa mengerti, bisa memahami apa maksud yang tersirat di dalamnya, pesan-pesan yang tersirat di dalamnya, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Yang mungkin sebelum saya utarakan kepada kalian semua, saya Lovers, tentang Easter egg ini, atau kalau Anda, kalian semua masih belum ada yang tahu tentang Easter egg nih. Easter egg itu adalah beberapa sedikit clue-clue atau petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, ada kaitannya dengan musik atau juga ada kaitannya dengan video klip, juga ada kaitannya kadang dengan film. Itu sudah terbiasa sekali, sudah sangat common sekali di dunia perfilman dan juga di dunia syuting, sehingga saya yakin Anda yang penikmat film dan penikmat musik pasti tahu itu. Di sini mungkin sudah ada yang tahu, saya Lovers. Ada Mr. Khalil. Dia termasuk salah satu ikon terjelek yang ada di dan juga ada Mr. Rozin yang sudah menjadi YouTuber ya, lumayan banyak sih followersnya ya. Sudah ada berapa sih kira? Sekitaran 39.000. Oh, masih sedikit ya. Sedikit banget. 9.000. Jadi kita akan berbicara ini dulu, pengalaman kalian tentang video klip daripada Hot itu sendiri. Itu bagaimana kesan bagi kalian? Dari awal bagaimana ceritanya, kalau memang mau diceritakan dari awal, pengalaman, kesan, atau mungkin juga ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal mistis yang terjadi pada saat syuting terjadi, atau bagaimana, silakan. Mungkin dimulai dari siapa? Oh ya, jangan tekan, silakan. Oke, pemirsa sekalian, sahabat Rambu Al Hasanin SJS, dimanapun kalian berada. Saya Lovers sekarang. Oh, saya Lovers. Ya, saya Lovers. Saya Lovers. Ya. Oke, sebenarnya bagi saya Hot ini sebuah tantangan ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena dari awal pertama dikenalkan sama Abuya sendiri, musiknya. Saya ngelihat liriknya. Abuya mana ya? Abuya. Ada nggak Abuya? Di sini mungkin. Iya itu. Kemudian kita disampaikan liriknya begini, disampaikan bahwa kita akan bikin MV atau lebih gampangnya video klip ya, musik video yang nanti tujuannya bagaimana sih orang-orang itu bisa bahagia tanpa gadget. Kita kan tidak bisa meninggalkan gadget kita, jujur saja saya pribadi masih seperti itu, kadang nggak bisa nggak pegang HP seharian, masih sulit sekali. Bagaimana sih kita bisa bahagia dengan tanpa gadget? Disampaikan, kita baca lirik-liriknya asik sebenarnya, cuma setelah kita disampaikan rekaman ya, setelah record ini baru kerasa sulitnya. Karena di sana saya tertantang. Awal-awalnya gampang ya, kelihatan gampang lihat liriknya saja. Lihat liriknya gampang. Ketika dilakukan kemudian menjadi sulit. Ketika dilakukan sulit sekali. Kenapa? Karena itu suara-suara jomblo gitu ya biasanya. Kalau hanya dilihat dengan hati gitu begitu mudahnya, tapi kemudian ketika diutarakan menjadi berat. Itulah hati seorang jomblo. Oke. Setelah disampaikan musiknya begini. Oh, ini di luar kemampuan saya sebenarnya, cuma kita selalu didorong untuk bisa asalkan kita latihan, kita terus latih. Latihannya berapa kali? Berkali-kali dan tidak terhitung. itu saya Lovers, beratnya tuh di situ berkali-kali sudah. Itu sudah hasil yang sangat maksimal.
Kalau masih penasaran dilihat lagi, check it out tuh Saya Lovers. Nah, terus. Karena sebenarnya kalau saya itu lebih suka dengan musik-musik yang slow, yang pelan gitu. Masa saya cocok ya cuma dicocok-cocokkan aja. Oke. Kalian yang masih belum nonton rugi kalau nggak ngelihat. Ini sudah di luar, sebenarnya sudah ya keluar dari hal nyaman yang sudah sering saya lakukan gitu ya. Dari rekaman sudah kita lewati. Sulit, saya katakan sulit, tapi sudah kita lewati dengan berkali-kali take sebenarnya. Berapa kali take nggak paham sudah. Terus? kurang ininya. Lanjut ke koreografi. Ternyata di koreografi ini lebih menantang lagi, teman-teman. Karena saya itu dari kecil bisa dikatakan belum pernah dance ya. Sama sekali. Kalian kalau nggak ngerti dance, menari saja ya, menari. Ya, joget lah ya. Joget. Apalagi? Kalau kalian ngelihat pastinya kan banyak nih penonton sekalian yang suka sama dance Korea. Dance yang nggak jelas ya maksudnya. Yang nggak jelas. Nantilah disampaikan estetiknya. Apa maksud dari dance itu? Seperti yang ditanyakan oleh teman-teman yang nge-DM, ada yang komentar juga di situ, nanti kita sampaikan. Jadi kita nggak sekedar yang buat saya semangat, saya sendiri semangat itu disampaikan ini begini. Maksudnya ini begini, nanti disampaikan lagi. Itu yang buat semangat. Jadi kita ndak asal dance gitu, teman-teman. Jadi, sangat religius sekali ya, Saya Lovers, subhanallah. Kalau tidak ada maksud dia tidak mau bergerak sama sekali. Oke. Karena saya itu begini, semisal asal saja, asal berarti kan ndak ada gunanya begitu. Kalau ada ini maksudnya begini jelas, itu lebih bikin kita semangat gitu. Maksudnya seperti itu. Mungkin ya itu saja mungkin. Oke. Biar kebagian juga. Kok kayaknya ada Mas Rozadi mau nyampaikan. Dari tadi dia kayaknya greget gitu ya, sampai ke bulu hidung itu juga ikut bergerak-gerak kayaknya yang mau berbicara. Silakan. Ya kalau menurut saya sih sedikit sama lah sama Mas Holil. Yang pertama terkait dengan rekod ya. Itu ketika kita rekod di studio, sebetulnya sih pertama saya dengerin kok sulit banget gitu. Ya betul katanya Mas Wil tadi, lagunya cepet ya. Ini sangat keluar dari zona ritmenya ya, ritmenya cepet, keluar dari zona nyaman. Zona nyaman, bukan zona. Mungkin Saya Lovers perlu ini ada juga bocoran nih, Mas Rozin biasa korek ya. Kok pas tiba-tiba dia begitu, kaget ya, jujur. Terus kaget banget. Kalau di Korea kan pelan, pelan. Nah ini kok cepet banget gitu. Tapi sebetulnya sih saya pribadi gak begitu kaget sih. Karena udah sering dengerin lagu dan apa juga ngikutin seperti lagunya Bondan. Pernah ngimpiin nggak sih? Pernah ngimpiin untuk menyanyikan itu dengan tempo yang cepat gitu? Sebetulnya enggak. Oh enggak ya? Soalnya yang dikhawatirkan mengucapkannya itu takut keseleo. Oh iya. Tapi setelah beberapa kali kita dengerin, akhirnya saya yakin bahwa saya pasti bisa. Ya, akhirnya alhamdulillah untuk saya pribadi sih ya sedikit kesulitan juga. Yang kedua ini sama juga sama Mas Holil masalah koreo dance. Pertama kali saya lihat di videonya ketika Abu yang contohin, ini kok tarian apa gitu. Bukan ya, kok dibilang jempong bukan gitu ya, dibilang tari piring bukan gitu. Mungkin dia biasa mungkin tari piring. Biasa. Oke. Nah, makanya di situ saya sangat merasa kesulitan di ngedance ini. Karena jujur saya sama seperti Mas Holil, dari kecil sampai sekarang nggak pernah joget kayak gitu kan. Sama aja. Iya. Ternyata saya nggak yakin ini kira-kira saya bisa nggak ini ya. Soalnya melihat dari kemampuan saya kayaknya nggak bisa, kayaknya kaku banget lah gitu. Tapi ketika kita coba, kita latihan. Latihannya berapa sih kalian? Berapa kali? Berkali-kali ya, nggak bisa dihitung. Saya aja latihannya masih ngelihat dia teman-teman. Karena lihat dia lebih cepat daripada saya.
Iya itu, dan ternyata ketika saya amati dari teman-teman ya, dari Abuya juga yang paling oke lah ya daripada yang lainnya. mereka cuma memuji, nanti minta nih segope ya. Iya. Nanti minta uang 10.000, 50.000 gitu buat sebagai bayaran intinya. Kenapa? Ketika saya perhatikan ya, yang paling menurut saya sendiri sih yang paling lemes itu Sombong banget ya. yang paling alay lah gitu ya. Ya saya daripada yang lain. Berasa mau mati. Sudah ya? Ya, sudah. Ya saya itu stop aja. Nantinya takut terbang sendiri lagi. Nggak bisa dipegangin lagi kayaknya. Oke. Itu hal menarik dan inti daripada yang sudah menjadi pengalaman teman-teman anggota sebagian dari SJS. Karena di sini ada 9 ya. Ada 9. Ya, ada 9. Dan kita di sini ngundang 2 secara gratis, mereka tidak dibayar. Pengalaman mereka semua kurang lebih sama gitu. Dan memang sebagai salah satu kreator daripada musik ini dan juga sekaligus dengan videonya bersama dengan teman dan sahabat kita Mas Anut, jujur saja konsepnya semua memang yang mengatur itu dari saya pribadi, memang tanpa sombong. Maksud saya begini, saya sengaja bikin musik ini ingin menyampaikan kepada saya lovers sekalian dan juga seluruh dunia kalau perlu, bahwa untuk bahagia itu sangat sederhana sekali, tidak perlu dengan gadget. Kembali ke masa lalu, kalau ada orang yang bilang kembali ke masa purba, tidak ada HP, tidak ada ini, justru kita lebih senang tanpa ada HP, tanpa ada ini dan itu. Informasi-informasi yang ada di dalamnya pun belum tentu semuanya benar, mutlak benar tidak. Sehingga saya mengambil inisiatif, alangkah baiknya kalau seperti kita bisa memediasi diri kita sendiri untuk membagi antara mana pentingnya kita untuk memakai gadget, mana yang tidak. Makanya di dalam liriknya, termasuk di dalam chorusnya, kalau saya lovers mau ambil Easter egg yang pertama, di dalamnya situ sebelum chorus itu ada ingin simple itu indah, tanpa gadget no masalah. Terus Pakai gadget, kemon kemon dakwah. Mungkin bahasa-bahasa di dalamnya itu saya sengaja campur juga dengan bahasa-bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang udah campur dan udah sangat banyak sekali, termasuk juga teman-teman saya lovers yang ada di Jakarta, terutama yang ada di kota-kota besar, udah sangat maklum dan familiar dengan lirik-lirik seperti ini. Perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi kalau yang tidak memahami ya maklum saja, mungkin dia tinggal di pedesaan atau mungkin di pegunungan atau mungkin di dalam gua yang masih sangat ada yang besar. perasaan. Iya. Enggak, tanpa bermaksud untuk menyinggung perasaan saya lovers sekalian. Betul, tidak. Ini sudah menjadi common ya, sudah menjadi bahasa yang umum. Mereka mencampur antara atau ada akulturasi bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dan saya ingin masukkan itu di dalamnya. Kemon dakwah. Terus kemudian Easter egg yang kedua, kalian mungkin saya lovers memperhatikan, coba diperhatikan lagi dan berulang-ulang. Di situ semua anggota SJS, santri Jagat Squad itu memakai bandana atau bandage yang berwarna putih. Itu saya artikan sebagai netralisasi diri, menetralisasi diri kita, bahwa diri kita ini tidak perlu dikontaminasi dengan sesuatu yang bernama gadget. Yang mana gadget ini bahaya dalam satu sisi, bermanfaat dalam satu sisi. Oleh karena itu saya wajibkan mereka, dan sudah di format dengan baik, ditaruh di sebelah mana, silahkan mungkin dijawab di kolom di bawah situ, yang kanan atau yang kiri, silahkan saya lovers sekalian yang sangat cermat sekali bisa memperhatikan. Ini ingin saya menyampaikan pesan kepada kalian, saya lovers sekalian, bahwa untuk bahagia betul-betul harus netral. Termasuk juga ketika kita pegang gadget, kita sendiri yang harus menetralisasi diri kita, jangan kena racun-racun hoak yang ada di dalamnya. Itu 2. Kemudian yang ketiga, singkat, yang ketiga tentang dance. Nah, ini yang menarik. Tentang dance yang membuat mereka pusing 7 keliling, bahkan sampai minum larutan cap kaki 3. Sampai ada yang keseleo ya kemarin ya, kalau nggak salah ya, sampai waktu latihan tuh ada yang keseleo. Pada waktu chorusnya, gimana awalnya? Kalau kamu galau disenyumin kamu galau disenyumin aja kan gitu.
itu dibuka begini, dibuka galau, membuka diri dalam keadaan galau, disenyumin aja, disenyumin saja kita dengan seperti ini. Tangan, kalau saya lovers sekalian bisa memperhatikan, itu posisi tangan seperti apa? Silahkan ditebak di dalamnya, menarik sekali di dalamnya. Ada yang seperti ini gerakannya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu bermakna senyum. Dan bisa dilihat bagaimana bentuk jari tangan mereka membentuk. Kemudian dalam tariannya itu juga, dalam dance-nya maksud saya, nah, kamu bete didikirin aja kan begitu. Jadi sholawatin aja sebelumnya itu, sebelum didikirin kan sholawatin aja. Ketika sholawatin aja itu pakai bahasa Jakarta loh. Jadi kalau yang tidak Jakarta mungkin kalau kemudian ada yang ini apa larak, lirik apaan ini kayak begini, ini berarti dia masih kurang begitu memahami bahasa-bahasa gaul. Jadi tangan begini, lah tangan seperti ini tanda bahwa kita ini sedang mencintai Rasulullah. Tangan kanan dan kemudian tangan kiri. Sholawatin aja. Baru kemudian setelah itu yang ke belakang kalian gerakannya apa tuh? Liriknya, kamu bete didikirin aja, kamu bete didikirin aja. Ke belakang kalian perhatikan bagaimana tangan daripada anggota SJS membentuk jari tangan yang mengartikan dikir. Saya artikan seperti ini. Ada tanda bagi kalian semua pada waktu itu apa yang biasa kita lakukan, dikir yang biasa kita lakukan. Bukan dengan secara harfiah begini, tidak. Tapi tangan mereka, jari mereka bisa kalian perhatikan di situ. Mungkin bisa terlihat jelas kalau kalian saya lovers sekalian bisa teliti. Itu secara keseluruhan overall. Gerakan yang terakhir, sang pencerah jalan bagi kita, sang pencerah. Kemudian tangannya dibeginikan. Itu ada artinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah punya Allah, kenapa kita harus masih bingung untuk memperhatikan gadget dan lain sebagainya? Sudah ada Allah di atas kita. Kita tidak perlu kalau semisal ada susah, mau bete, sebentar-bentar status, ya kan? Yeah. Sebentar-bentar kalau lagi patah hati status, ya kan? Sebentar-bentar tidak cepat terjawab lamarannya status, kayak gitu ya. Biasalah kayak jomblo-jomblo ini sasarannya juga untuk saya lovers semua, dan tidak hanya yang jomblo sebenarnya. Untuk kalian-kalian yang sudah beristri, yang sudah bersuami, yang sudah berkeluarga semuanya, jangan sebentar-sebentar media sosial, sebentar-sebentar mau pakai HP, sebentar-sebentar mau pakai komputer, sebentar-sebentar ini. Tidak, kita ada Allah, sang pencerah yang bisa mencerahkan hati kita. Itu maksud daripada dance yang kalian semua sangat penasaran sekali bertanya, ini dance apaan? Dan lain sebagainya. Sudah, mungkin tidak ada yang lain lagi, itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian, Easter egg dari banyak sekali bertebaran Easter egg sebenarnya yang lainnya di dalamnya, termasuk lingkaran. Saya bentuk lingkaran, kemudian saya bentuk V seperti itu. Itu maksud daripada itu, kita harus mengerucut kepada yang Maha Kuasa. Kemudian lingkaran di situ, kita melingkar saja di sini. Hablum minallah dan hablum minannasnya masuk di situ. Hablum minannasnya dalam bentuk lingkaran, hablum minallahnya dalam bentuk kerucut secara vertikal. Kemudian secara horizontal saya bentuk dengan lingkaran seperti itu. Nah, ini daripada seperti yang dikatakan oleh Mas Khalil tadi, daripada dance-nya orang-orang Korea yang nggak jelas, sok-sok sensual dan lain sebagainya. Kita imbangi mereka dengan itu. Santri bisa melakukan lebih daripada itu. Tepuk tangan dulu. Gitu. Dan tidak harus sebenarnya dengan ada makna dan arti sebenarnya. Tapi saya anggap, kalau kalian mereka anak-anak SJS mereka dance tanpa arti, lah bagaimana nanti jadinya? Kita santri, ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Overall, secara garis besarnya Easter egg yang sudah bertebaran di dalamnya sudah saya jawab, dan clue-clue itu yang saya minta kepada kalian, clue-nya di mana saja. Mungkin sudah ada yang pernah mencatat, silahkan dicatat di bawah, di komen di bawah apa saja itu. Atau mungkin ada di antara kalian yang menarik melihat ada yang perlu ditanyakan lagi, ada sesuatu yang bikin kalian penasaran, silahkan ditanyakan, komen di bawah. Nanti juga akan kita jawab, akan kita komen bersama-sama di kanal YouTube Tamru Al-Hasanain. Yang pertama, banyak yang berkomentar, kenapa suaranya dibikin seperti itu? Maksudnya kok nggak natural aja? Katanya nggak jelas gitu. Begini, ketika direkam di studio, suara yang dihasilkan itu memang sudah bagus, memang sudah indah. Akan tetapi
ada modernisasi. Makanya suara itu dibuat kesannya seperti kesan robotik. Nah, seperti itu, dibuat kesan robotik, dan saya menyetujui pada waktu itu. Kreator lain kita, kreator musik kita yang lain, dia mengatakan bagaimana kalau kita buat digital saja suaranya, sedikit digital tanpa harus merubah suara aslinya, tapi sedikit ada beberapa cengkok ya, kalau bahasa dangdut, ada beberapa cengkoknya yang didigitalisasi. Setuju atau tidak? Saya bilang oke, mungkin konsepnya karena memang kita ini konsep serba kekinian, begitu. Ada dakwah dengan musik, ada dakwah dengan lagu, ada dakwah dengan puisi, ada dakwah dengan yang lain-lain. Sehingga itu yang saya maksudkan, sehingga suara kalian tidak murni di digital semua, tapi suara SJS memang itu suara asli mereka sebenarnya. Tapi itu sudah take berkali-kali, sehingga terutama ini Mas Khalil, horor, bahasa horor di dalam itu sangat tidak jelas awalnya. Begitu loh Kak. Itu sampai di take mungkin ada 20 kali ya Mas ya. 20 kali kalau tidak salah. Saya sampai studio itu sampai beberapa kali, ya Allah, untungnya. Karena itu tadi yang saya sampaikan teman-teman, terlalu cepat. Ya, terus ada lagi? Oke. Yang kenapa posternya dibikin begitu, ada donat-donat tapi lucu katanya. Oke. FYI, for your information, agar kalian tahu saja, itu yang di dalam donat itu telur saya. Wajar nggak sih bilang telur? Itu anak saya, maksud saya. Maksud dalam anggota SJS ya. Anak kecil itu kan simbol kepolosan, ya, simbol innocent. Sehingga saya letakkan di tengah, kemudian ada donat di pinggirnya. Kenapa kok seperti itu? Karena doyan donat. Karena doyan donat. Bener ya? Itu yang pertama. Yang kedua bukan dana ya. Mungkin bisa dulu. Tapi begini, saya nggak paham. Tidak harus pegang HP doang gitu loh. Tapi makanan saya simbolkan di donat. Siapa sih yang nggak suka sama donat kan gitu? Mungkin hampir separuh daripada penduduk dunia yang ada di sini semua suka donat. Orang-orang Eropa pun begitu. Saya kan termasuk orang Eropa. Eropa bagian timur. Rusia ya. Valputin berarti, Valputin. Kongko itu perlu, guys. Semua kalian saya lovers semuanya. Kongko perlu, tapi tolong deh, kalau sudah ada makanan di depan kalian yang saya interpretasikan dengan donat di situ, pecahkan itu semua. Yang namanya gadget, apa aja dah, HP kayak yang mau laptop, kayak yang mau ini apa namanya ini kecil kayak gini nih, netbook. Ini yang kayak piring nih. Oh iya, netbook. Pokoknya semua deh gitu loh. Taruh dulu, kita nikmati makanan yang ada, kita bercanda bersama. Terus kemudian kita ngobrol-ngobrol bersama. Jujur saja kalau di keluarga kami, keluarga kita, kalau sudah kita kumpul bersama, no gadget. Nggak ada gadget. Kita makan bersama, kumpul bersama, walaupun toh memang nggak ada omong di antara kita, nggak ada kata-kata di antara kita, tapi paling nggak ada yang ketut lah di antara kita. Dan itu yang jago, yang duduk di tengah di donat tuh yang dia yang jago, begitu. Wajar nggak sih ceritanya begini? Wajar banget. Ya begitulah obrol ya. Karena kebanyakan donat kayaknya. Oh iya, betul sekali. Terus kemudian ada di atas, ada di bawah, posternya seperti itu. Di atas itu memberikan simbol bahwa ada take and give, ada memberi, ada menerima. Jadi tidak harus melewati HP, tapi informasi-informasi antar saudara, antar teman itu sangat penting loh guys, gitu loh. Jadi jangan hanya semata-mata karena HP dan lain sebagainya, gitu loh. Dan ada aturan juga di dalamnya. Ketika seseorang mau mengundang guru, kalian saya lovers semua, mengundang guru untuk datang ke sebuah acara, please deh, jangan hanya melalui HP. Jangan hanya melalui SMS. Sebentar SMS, sebentar SMS. Gurunya kayak diteror. Ini sudah survei membuktikan dan menjadi pengalaman yang paling pahit yang terjadi antara kita. Jadi itu maksudnya. Dan itu nyambung banget sebenarnya antara poster dengan musiknya, dengan video klipnya juga sangat masuk sekali. Saya tidak mau mengatakan di dalamnya sudah perfect, sudah sempurna, tidak. Kita juga manusia, termasuk saya juga manusia, pasti ada salah. Yang terakhir? Yang terakhir, ini
kenapa SJS anggotanya ada 9? Terus Wali Songo guys. bisa nggak ditambah lagi? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Mau ditambah lagi mungkin ada yang mau daftar, silakan ngedance dulu. Tesnya harus ngedance dulu. Jadi itu ya, jadi 9 Mm-mm. menyimbolkan bahwa itu Wali Songo. Dan itu angka favorit. Angka favorit Iya. juga. Tolong jangan dibuat untuk togel ya. Saya lapor sekalian. Please deh. Sudah itu aja. Sudah. Oke. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Nggak ada? Udah. Nggak ada ya. Stay cool untuk di masa-masa sulit yang seperti sekarang. Kalian semua stay at home. Stay cool, tetap keren. Stay at home, tetap kalian ada di rumah. Di masa-masa sulit seperti kita sekarang, kita dukung pemerintah, kita dukung perawat-perawat, kita dukung dokter-dokter kita yang sedang berjuang untuk melawan virus yang sangat ganas ini sebenarnya. Kita dukung untuk selalu ada di rumah seperti kita ada di rumah, duduk-duduk di sini santai-santai walaupun di depan ada gadget tapi sebenarnya blank, tidak ada apa-apa. Ini cuma dibuat gaya-gayaan. Biar kelihatan lebih Bocor keren. semua kayaknya ya. Nah, Tetap rajin baca Al-Quran, baca zikir dimanapun kalian berada. Kita doa mudah-mudahan musibah ini dihilangkan oleh Allah. Amin, amin. Virus ini mudah-mudahan cepat dihilangkan sebelum Ramadan. Mudah-mudahan sudah aman semuanya sehingga Amin. kita bisa menikmati Ramadan dengan khidmat dan juga dengan khusyuk. Amin ya Amin. rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada kalian. Talk show kita sedikit tentang Easter egg dan juga tentang pertanyaan, question and answer, Q&A. Dan terima kasih banyak sudah memperhatikan, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan ikuti terus konten-konten daripada Tamru Al Hasanen, dan jangan lupa share, like, Komen. komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.